Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Fusa Media yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah cerita, yaitu sosok ulama yang karyanya masyhur hingga saat ini. Beliau adalah sosok Imam As-Suyuti. Beliau adalah pengarang kitab terkenal, yaitu kitab Tafsir Jalalain, sebuah kitab tafsir yang sangat ringkas dan relatif mudah dipahami para santri. Beliau bernama asli Abdurrahman yang merupakan putra dari Al-Kamal Abu Bakar bin Muhammad bin Sabik. Sejak lahir, ayah Imam As-Suyuti telah mendapatkan isyarat bahwa sang buah hati akan menjadi ulama besar di masanya. Al-Kisah menjelang kelahirannya, ayah Imam As-Suyuti sedang membutuhkan sebuah kitab. Maka beliau pun memerintahkan istrinya untuk mengambilkan kitab tersebut di ujung perpustakaan pribadinya. Ketika sedang mengambil kitab tersebut, sang istri mengalami rasa sakit hendak melahirkan. Dan setelah itu, Imam As-Suyuti lahir di antara kitab-kitab yang ada di perpustakaan tersebut. Masya Allah. Semenjak itu, Imam As-Suyuti kecil dijuluki dengan Ibnu Al-Qutub, yaitu anak kitab-kitab. Di masa kecilnya, Imam As-Suyuti pernah dibawa ke hadapan seorang wali agung negara Mesir bernama Syekh Muhammad Al-Masjud untuk didoakan. Berkat doa sang wali, Imam As-Suyuti mendapatkan keberkahan ilmu yang luar biasa di dalam hidupnya. Imam As-Suyuti telah ditinggal wafat ayahnya sejak kecil. Tercatat ayah Imam As-Suyuti wafat ketika Imam As-Suyuti berusia 5 tahun. Setelah itu, belum genap berusia 8 tahun, Imam As-Suyuti telah menghatamkan hafalan surah Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Kemudian, Imam As-Suyuti mulai menghafalkan Manzumah Alfiyah karya Imam Ibnu Malik dan ilmu Nahwu Shoroh, kitab Al-Minhaj karya Al-Badawi dan ilmu usul fikih, dan kitab Minhaj karya Al-Nawawi dalam ilmu fikih. Imam As-Suyuti mulai menekuni bidang keilmuan pada umur 15 tahun. Imam As-Suyuti mengambil ilmu faraid dari Syekh Syihab ad-Din Asy-Syarmasahi, dan saat itu beliau berumur lebih dari 100 tahun. Kemudian Syekh Syihab memberikan mandat kepada Imam As-Suyuti untuk mengajar gramatika bahasa Arab pada permulaan tahun 866 Hijriah. Pada tahun 866 Hijriah ini juga Imam As-Suyuti menyelesaikan karya pertama beliau yang berjudul Syarh Al-Isti'adah wal Basmalah. Kemudian Imam As-Suyuti mengambil ilmu fikih kepada Syekh A'lam ad-Din Al-Bulkini hingga sang guru wafat pada tahun 868 Hijriah. Selain itu, Imam As-Suyuti juga belajar kepada Syekh Syaraf ad-Din Yahya Al-Munawi, Syekh Muhyi ad-Din Muhammad bin Sulaiman Al-Kafiji, Syekh Syaif ad-Din Muhammad bin Muhammad Al-Hanafi, dan Syekh Al-Is Muhammad bin Ibrahim Al-Qattani. Imam As-Suyuti menceritakan dalam kitab Husnul Muhadharah fi Tarikh Misr wa Qahiroh bahwa ia telah mendapatkan legalitas berfatwa dari guru-gurunya di usianya yang belum genap 20 tahun. Dan di usianya yang 21 tahun, Imam As-Suyuti memulai mendalami ilmu hadis di bawah arahan para ulama terkemuka di zamannya. Imam As-Suyuti juga menyatakan bahwa ia memiliki keahlian yang sangat mendalam di dalam 7 bidang ilmu, yaitu ilmu tafsir, Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu batin. Selain ketujuh bidang tersebut, Imam As-Suyuti juga memiliki keahlian di bidang ilmu usul fikih, ilmu faraid, ilmu qiraat, dan ilmu kedokteran. Meskipun begitu, Imam As-Suyuti juga mengakui bahwa beliau memiliki kesulitan dalam memahami ilmu mantik dan ilmu matematika. Di antara resep keberkahan ilmu As-Suyuti dalam bidang ilmu hadis adalah Imam As-Suyuti ketika berhaji, beliau meminum air Zam-Zam. Di antara doa yang beliau panjatkan ketika meminum air Zam-Zam adalah beliau berharap Allah memberikannya keluasan ilmu fikih yang sepadan dengan penguasaan ilmu fikih Imam Sirajuddin Al-Mulkini. Dan beliau juga berharap Allah memberikannya keluasan ilmu hadis bagaimana penguasaan ilmu hadis Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam As-Suyuti dan gelarnya sebagai mujtahid mutlak. Memang benar Imam As-Suyuti pernah menceritakan dalam kitab Husnul Muhadharah fi Tarikh Misr wal Qahiroh bahwa beliau telah memiliki kelengkapan dalam seluruh persyaratan menjadi mujtahid mutlak, yaitu berijtihad mandiri, sebuah derajat yang tinggi dalam kapasitas memutuskan hukum fikih. Akan tetapi, Imam As-Suyuti dalam kitab Takril Al-Istinad fi Tafsir Al-Ijtihad menegaskan bahwa ia memang memiliki kelengkapan dalam kekuasaan ilmu dalam berfatwa dan tidak tertandingi di zamannya. Akan tetapi, beliau tetap mengikuti taklid kepada Imam Syafi'i dalam keseluruhan cakupan ilmu usul fikih dan ilmu fikih. Meskipun begitu, Imam As-Suyuti dalam kitab Arad ada man ahlada ila arad wa jahila ana al-ijtihad fi kulli asr fard
tetap memberikan penegasan bahwa harus ada seseorang yang berijtihad dalam menyikapi permasalahan hukum fikih di zamannya. Asalkan tetap bersandar kepada salah satu di antara 4 madhab fikih, yaitu madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan madhab Imam Ahmad bin Ambal, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam As-Suyuti menghabiskan seluruh waktunya untuk mengajar dan menulis. Beliau wafat pada malam Jumat tanggal 19 bulan Jumadil Ula tahun 911 Hijriah. Imam As-Suyuti wafat pada usia 61 tahun lebih 10 bulan lebih 18 hari. Demikian cerita yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.